Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini bersama dengan Pendeta Yanti Delika STH dari Resort GKI Buntoy Penda Alai. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon ya Tuhan, pada saat ini anugerahkanlah bagi kami hikmat, sehingga dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik, bahkan kami dapat menghidupi firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Wahyu, pasal 11 ayat 1-14, dengan perikop 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin pula kencang angin menerpanya. Kalau kita artikan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, semakin kita beriman, semakin kencang pula cobaan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Ini menandakan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidaklah mudah dan tidak gampang. Ada pergumulan, ada tantangan, ada pencobaan yang harus kita hadapi. Terlebih lagi ketika kita ambil bagian dalam pelayanan. Karena kita tahu sebagai orang yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah pelayanan.
melalui tugas tanggung jawab kita, talenta, bahkan bakat yang boleh Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi dalam kenyataannya, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab bahkan pelayanan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita harus diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan yang sungguh luar biasa, entah itu dari keluarga kita, rekan kerja kita, orang-orang di sekitar kita, ataupun karena situasi alam ataupun situasi ekonomi dan berbagai macam hal yang menjadi penyebab sehingga menjadikan kita mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terlebih lagi ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, ketika kita melakukan ataupun menyampaikan sesuatu yang baik atau benar, tidak semua orang bisa menerima kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, walaupun tujuan kita baik. Ada kalanya kalau kita melakukan hal itu, kita harus menerima penolakan, dijauhi, dikucilkan, bahkan diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, hal ini pula menyebabkan kita tidak memiliki semangat lagi untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Jadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajak kita kembali bagaimana kasih dan perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan dalam penggambaran kedua saksi Allah yang diutusnya untuk bernubuat, berkhotbah dan juga menyuarakan pertobatan, kita bisa melihat di situ Tuhan menjanjikan penyertaan dan perlindungan untuk mereka dalam keadaan apapun. Jadi melalui firman ini kita diingatkan kembali, kita diyakinkan kembali sebagai orang percaya, meskipun tidak mudah dan tidak gampang dalam menjalani kehidupan ini dan dalam pelayanan kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Sebab itu kita diajak untuk tetap setia di dalam Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan yang kedua, dari firman ini kita belajar, di mana di situ dikatakan dua saksi. Kenapa tidak satu? Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak akan bisa bekerja seorang diri. Jadi mengingatkan kita dalam pelayanan, kalau ingin pelayanan itu maju dan berkembang, kalau ingin gereja itu maju dan berkembang, tidak hanya bisa salah satunya yang bekerja. Dalam artian gereja bukan hanya milik hamba-hamba Tuhannya, tapi gereja juga milik warga jemaatnya. Jadi mengingatkan kita kembali, kalau ingin gereja itu maju dan berkembang, kalau ingin pelayanan itu maju dan berkembang, dibutuhkan kerjasama para hamba-hamba Tuhan dan juga warga jemaatnya. Dengan saling mendukung, saling melengkapi, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang kita harapkan bersama dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ketika kita bersama-sama sebagai para hamba Tuhan dan juga sidang jemaatnya, ketika kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan kerjasama yang baik, kebersamaan yang baik, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, dan terlebih lagi kita akan bersama-sama bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu melalui setiap kesehatan, kekuatan, kemampuan bahkan napas kehidupan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih pula Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengajarkan kami, menguatkan kami, agar kami tetap percaya, setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati pula para hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh warga jemaat-Mu dimanapun ada dan berada, sehingga tetap mampu hidup dengan kerjasama dan kebersamaan yang baik. Dan setiap hal yang boleh dilakukan untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.